Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Jadi pada hari ini kita akan belajar bahasa Inggris bab 2 tentang preposition atau tata letak. Nah, untuk pembahasan nama-nama objek di ruang kelas dan juga nama tata letak akan dibahas oleh aku, oleh Kak Aina, dan untuk contoh-contohnya akan dibahas oleh Kak Tia. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih pengertian dari preposition itu sendiri. Jadi, preposition of place adalah kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan posisi atau letak suatu objek. Nah, objeknya itu bisa apa aja ya? Kita akan membahas tentang objek yang ada di dalam kelas. Nah, di sini udah ada fotonya nih. Ada gambar di sini di sebelah kiri ruang kelas di mana ada banyak banget objek-objeknya. Nah, ada di sebelah kanannya yang ada table. Di sini kita ada banyak banget beberapa kata-kata objek yang ada di dalam sini. Contohnya nih, ada whiteboard artinya papan tulis. Kemudian ada table artinya itu meja. Ada chair yaitu artinya kursi, ada map artinya peta yang ada di sini, yang ada di sebelah kanan anak-anak. Kemudian ada book yaitu buku, pen yaitu pulpen, pencil yaitu pensil, eraser atau artinya itu penghapus. Kemudian ada pencil case artinya tempat pensil, ada bag yaitu tas, nih ada tas kan. Kemudian ada clock yaitu yang ada di atas papan tulis artinya jam dinding. Jadi objeknya bisa apa aja ya. Oke, nama-nama tata letak itu ada banyak banget nih. Ada contohnya di sini. Aku kasih contoh versi bahasa Inggris dan juga versi bahasa Indonesia ya. Jadi di sini ada beberapa nama tata letak atau nama posisi gitu ya. Nah, yang pertama ada posisi di atas, bahasa Inggrisnya itu on. Kemudian posisi di dalam, ini ada yang ada di dalam nih, itu bahasa Inggrisnya in. Kemudian di atas dari objeknya itu bahasa Inggrisnya over. Kemudian berada di bawah, bahasa Inggrisnya under. Berada jauh nih, ada objek 1 dan objek 2, mereka saling berjauhan, itu bahasa Inggrisnya far. Kemudian kalau berdekatan itu near. Kemudian ke atas itu up, kalau ke bawah itu berarti down. Kemudian ada go atau pass, itu artinya pergi melewati. Kemudian ada among, itu artinya di antara dua objek atau lebih. Jadi among ini tuh maksudnya satu objek dikelilingi oleh objek yang lainnya, yaitu berada di antara objek lainnya gitu. Kemudian ada next to artinya di samping, in front of artinya di depan, behind artinya di belakang, between artinya di antara, around itu artinya di sekitar atau di sekelilingnya, mengelilingi. Kemudian ada through itu artinya melalui atau melewati. Nah, di sini between sama among beda ya. Kalau between itu benar-benar dia berada di antara kedua objek, dia berada di tengah. Kemudian kalau among itu ada di sekelilingnya, ada yang mengelilingi objek lain. Oke, untuk pembahasan contohnya akan dibahas oleh Katia. Makasih. Terima kasih Kak Lina atas penjelasannya. Nah, sekarang materinya akan dijelaskan kembali oleh aku ya, Kak Tia. Nah, aku akan nanya sekalian contoh kalimat saat ini bertanya posisi suatu objek. Nah, yang pertama itu ada bentuk kalimatnya. Bentuk kalimatnya ada 3. Yang pertama itu where is the, kemudian juga deh can you get me the, kemudian juga deh do you see my. Nah, perbedaannya apa sih dari ketiga bentuk ini? Nah, yang pertama itu where is the itu dia nggak menjelaskan kepemilikan benda tersebut secara spesifik. Yang dijelaskan itu cuma benda yang dicari aja gitu. Jadi kayak kita lihat contoh berikut, where is the pen? The pen is under the table. Di mana letak pulpen? Pulpen itu terletak di bawah meja. Nah, the pen ini kan bebas kan, nih
apakah ini punya orang tanya atau punya orang menjawab atau mungkin punya orang lain, itu kayak dijelaskan kan, kayak pen ini punya siapa gitu, my pen, your pen, her pen, his pen gitu kan dijelasin kan. Berarti the spesifik itu kepemilikannya. Terus kemudian kalau can you get me itu menerangkan benda yang kita tahu letaknya dan itu milik kita. Jadi kita cuman minta bantuan ke orang untuk mengambilkan benda punya kita tersebut. Nah, contohnya kita lihat bisa kita lihat di sini ya. Can you get me the pencil? It's inside my pencil case. Bisakah kamu mengambil pensilnya? Itu berada di tempat pensilku. Berarti dia tahu dong letaknya ada di mana gitu. Nah, berarti bisa kita lihat ya kalau di sini itu dia cuman minta pertolongan ke orang lain gitu buat mengambil benda tersebut. Terus kemudian kalau yang do you see mine itu artinya dia mencari-cari benda yang punya dia dan dia nggak tahu letaknya ada di mana gitu. Kayak kita lihat contoh di sini, do you see my crayon? Apakah kamu melihat krayonku? Nah, terus kemudian dijawab, it's under the chair. Itu berada di bawah kursi. Nah, berarti orang yang punya krayonnya nggak tahu kalau misalnya krayonnya ada di bawah kursi. Nah, itu teman-teman. Paham kan? Yuk, kita langsung next ke slide berikutnya. Nah, contoh kalimat preposisi. Yang pertama itu ada on. On itu artinya di atas. The book is on the table. Buku ada di atas meja. Kemudian ada juga nih lawannya on, yaitu under. Your pen is under the chair. Pensilmu ada di bawah kursi. Kemudian juga ada behind atau belakang. The chair is behind the table. Kursi ada di belakang meja. Kemudian juga ada lawannya behind nih, yaitu in front of atau di depan. The whiteboard is in front of class. Papan tulis ada di depan kelas. Nah, kemudian selain ada on, under, behind, in front, ada juga beside. Nah, beside itu artinya di samping. The pencil case is beside the book. Tempat pensil ada di samping buku. Next. Contoh kalimat preposisi yang lainnya yaitu your crayon is inside my pencil case. Inside ini artinya adalah di dalam. Crayonmu di dalam tempat pensilku. Kemudian ada juga nih lawannya inside yaitu outside. My ruler is outside my pencil case. Penggaris saya ada di luar tempat pensil saya. Kemudian juga ada far from atau jauh dari. The chair is far from the whiteboard. Kursi jauh dari papan tulis. Lalu ada juga near from, yang merupakan namun dari far from, yaitu dekat dari. The whiteboard is near from the map. Papan tulis dekat dari peta. Dan yang terakhir yaitu between. Between ini artinya di antara. Berarti ada dua benda ya yang dibandingkan. The clock is between the whiteboard and the map. Jam dinding berada di antara papan tulis dan peta. Is it clear? Oke, kita langsung next aja ya. Nah, kita langsung cus aja yuk ke latihan soal X. Tapi nggak usah panik ya, karena aku bakal kasih kalian satu contoh soal terlebih dahulu sebelum kita mengerjakannya secara bersama-sama. Nah, kita kedatangan dua temen nih, si Pink sama si Ijo. Nah, si Pink nanya nih sama si Ijo, can you see my eraser? Apakah kamu melihat penghapusku? Kita bisa lihat ya di dalam gambar tersebut ada buku, terus atasnya juga ada pensil warna sama penghapus. Nah, kira-kira kalimatnya seperti apa yang bisa dijawab oleh si Ijo?
bener banget. Penghapus ada di atas buku. Kalau dalam bahasa Inggris, kita bisa bilang it's on the book. Okay, clear? Langsung aja yuk kita kerjain bersama-sama. Soal nomor 1. Nah, kita kedatangan nih 2 teman yang sama-sama warna pink. Nah, teman kita yang rupanya seperti anjing ini, dia nanya nih, where's the pen? Di mana pulpennya? Nah, kita lihat di dalam gambar tersebut, di dalam gambar ini. Ada 2 ikan ya, itu ada pensil, terus ada buku juga, dan yang paling depan itu adalah pulpennya. Nah, temen ini bisa jawab nih, kalau pulpennya itu ada di samping buku dan pensil. Nah, di samping itu bahasa Inggrisnya apa sih? Yap, kalian bener banget, yaitu beside. Sobat kalian, kayaknya masih lumayan easy ya kalau beside gitu atau on kayak gitu. Coba kita ke soal selanjutnya. Nah, kita kedatangan lagi nih si Pink sama si Hijau. Nah, si Pink ada pertanyaan lagi nih ke si Hijau. Where is the chair? Di mana kursinya? Nah, kita bisa lihat dalam gambar tersebut, kursinya itu ada di belakang meja. Nah, belakang itu bahasa Inggrisnya apa? Apa ya tadi? Kayak ada B-nya gitu kan ya? Tapi bukan beside. Terus apa dong, Kak? Yup, benar banget. Behind. The chair is behind the table. Kayaknya kalian udah bener semua nih jawabannya. Oke. Bahasa Inggrisnya belakang itu adalah behind ya, teman-teman. Oke, bisa kita lanjut ke nomor selanjutnya. Kita kedatangan lagi nih si Pink sama si Hijau. Si Pink nanya lagi ke si Hijau, where is the crayon? Di mana crayonnya? Nah, si Hijau jawab nih, crayonnya berada di belakangnya tempat pensil. Nah, bisa kita lihat ya kalau di gambar ini crayonnya itu disimpan di dalam tempat pensil. Nah, di dalam itu bahasa Inggris apa ya? Kalau kalian familiar sama satu iklan minuman ya, itu yang modal iklannya itu Miss Universe. Terus ada slogan healthy bla bla bla, fresh outside. Atau kalau secara singkatnya itu dan soal-soal tadi sudah menutup materi hari ini. Semoga pemaparan materi dari Kak Aina dan aku bisa dipahami dengan mudah oleh kalian. See you again, bye!